Ini nggak perlu ditanya guys. Kalau ini nggak perlu ditanya. Bisa dilihat guys ya, bisa dilihat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita sedikit ngomongin masalah palu ya guys ya. Bukan ngomongin orang yang lagi puasa nih guys. Ya, di sini ada beberapa palu ya guys ya. Mungkin sebagian dari kita agak sedikit bingung ya bagaimana penempatan dari palu ini dan penggunaannya guys ya. Yes, kalau secara penggunaan nih, palu semua untuk mengketok ya guys ya. Baik yang kecil maupun yang besar gitu. Tapi di sini ada beberapa palu yang mungkin kita bisa tempatkan di mana dia bisa digunakan ya guys ya. Nah, di sini ada palu kombinasi. Nah, palu kombinasi ini ada yang bahannya di sini plastik dan karet ya guys ya, atau resin. Dan ini adalah palu karet, full karet ya. Jadi keduanya ini atau headnya ini terbuat dari karet. Dan yang ketiga ini adalah palu dead blow ya guys ya. Palu dead blow ini kalau kita guncang seperti ini, nah ini di dalamnya adalah pasir ya guys ya. Dan ini adalah plastik keras. Yang terakhir mungkin ya ini palu standar ya guys ya, palu terbuat dari baja. Nah, masing-masing 4 palu ini punya karakter masing-masing ya guys ya, yang mungkin kita bisa tempatkan di bidang yang berbeda ataupun kerjaan yang berbeda guys ya. Oke, yang pertama adalah palu kombinasi. Ini biasanya kita gunakan di dunia teknis ya guys ya, baik bengkel ataupun di industri lain ya guys. Ini memang digunakan untuk memukul sesuatu yang lebih presisi dan akurat ya guys ya. Karena bentuknya kecil dan di sini dia punya 2 sisi kepala yang berbeda. Ada yang karet, ada yang juga plastik. Nah, biasanya ini digunakan untuk memukul benda-benda yang ringkih ya, yang ringkih dan juga sedikit kecil dimensinya. Ya, ini benda-benda ringkih ini kayak macam kalau di motor itu biasanya untuk membuka silinder blok ya guys ya, silinder blok silinder ataupun buka CVT segala macam. Itu kan blok silinder itu kan dia keras tapi dia rapuh. Nah, itu hati-hati karena dia harus mengetoknya itu presisi dan lebih kecil ya guys ya, dimensi yang harus diketoknya. Ya, ini sangat direkomendasikan di dunia bengkel sebenarnya dibanding sebenarnya ini. Nah, ini yang terbuat dari semua karet. Sebenarnya bisa dari karet ini untuk membuat pukulan di blok mesin, akan tetapi sekali lagi dimensinya guys ya. Karena yang kita pukul itu nanti bagian sisi-sisi yang kecilnya aja guys ya, sisi-sisi kecil sampai kebuka semua itu blok mesin. Nah, kalau yang ini kan besar ya, walaupun sebenarnya secara kekuatan ini agak lebih kuat sedikit ya guys ya. Ini mungkin karena dimensi, tapi kalau secara dentuman ini agak sedikit lebih kuat ya, karena di sini karet yang benar-benar solid. Biasanya digunakan untuk ke dunia woodworking yang pertama. Nah, ini kalau di dunia pertukangan biasanya digunakan untuk membuat kepresisian dari pemasangan keramik guys ya, keramik. Tapi kalau penggunaan keramik biasanya ini karetnya sifatnya empuk guys ya, empuk. Ini agak sedikit keras nih. Kalau mau digunakan keramik ya harus dilunakkan dulu, atau minimal kita kasih di atasnya itu bantalan seperti potongan sendal kali ya, kita tempelin di sini nih, biar lebih empuk. Lalu yang ketiga adalah dead blow. Nah, ini dead blow ini sebenarnya adalah palu yang digunakan untuk tujuan memukul dengan kencang tapi tidak merusak permukaannya guys. Nah, seperti itu. Jadi dead blow itu punya karakteristik yang dibilang palu yang mempunyai dentuman yang cukup kuat guys ya. Dan tentu saja tidak sekuat ini sebenarnya, karena ini banyak solid. Kalau dia akan dentumannya itu akan secara beruntun ya guys ya, karena di sini ada di dalamnya ada pasir, semacam pasir seperti itu. Dan ketika pasir itu didentumkan, pasir itu akan turun secara simultan ya guys ya. Nah, sehingga dentumannya itu terasa full. Nah, ini dari karakternya pun ini agak sedikit berbeda guys ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini kalau dipukul seperti ini guys ya. Nah, ini efek dentumannya itu nggak terlalu besar ya guys ya. Jadi kita bisa aman untuk menggunakan mesin-mesin motor ya guys ya. Nah, kalau ini
Ini karena ini keras, kayak saya rasa ini dentumannya agak lebih besar. Tapi tetap saja kalau dia dari karet yang lembut, ini akan mental. Ya, seperti itu. Jadi yang ini adalah dead blow ya guys ya. Ini nggak akan mental, ini sama kayak yang ini ya, baja. Karena dia punya sisi dentuman yang simultan. Ketika dia menempel ke objeknya, dia akan mendorong terus ke bawah ya guys ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat ya, statik. Nah ini sisi yang terkenanya pun tidak akan terluka ya guys ya. Ini biasanya saya gunakan untuk obeng-obeng ketok ya. Nah obeng ketok ini kalau punggungnya kita pukul pakai ini akan melebar nanti lama-lama. Tapi kalau pakai dead blow, ini bisa dilihat struktur ini kan lebih keras ya. Struktur si punggungnya ini kan lebih keras daripada ini guys ya. Nah ini secara kekuatan pun ini nggak kalah kuat sebenarnya dengan ini, tapi dengan protection dari surface-nya atau permukaannya guys ya. Kalau yang ini nggak perlu ditanya guys. Kalau ini nggak perlu ditanya. Bisa dilihat guys ya, bisa dilihat guys. Ini sekali kena pengok guys, pengok. Karena baja ketemu baja ya guys ya. Kalau ini walaupun ditekan seperti ini, dia efek kerusakannya itu minim ya guys ya, minim. Apalagi yang ini, ibaratnya ya semakin keras bendanya nanti akan semakin menemukan titik efek yang lebih kuat ya guys ya. Akan tetapi kerusakannya yang nanti akan kita minimalisir. Nah seperti 3 buah palu ini bisa kita manfaatkan di beda industri ya guys ya, tergantung dari kebutuhannya. Ya mungkin itu aja kali guys ya video kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi alat mana atau tools mana yang kita gunakan dalam sebuah pekerjaan ya guys ya, baik dari otomotif, industri mekanik yang lainnya, dan walaupun hanya sebuah DIY ya, menjadi attention kita, perhatian kita, agar alat-alat yang kita pakai itu tepat guna dan juga tidak merusak daripada komponen lainnya yang akan kita pukul ya guys ya. Ya mungkin itu aja kali guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.